Untuk darahnya yang udah dia tampung di dalam baskom-baskom itu, kemudian dia keringkan menggunakan oven. Lalu setelah kering, dijadiin tepung. Setelah jadi tepung darah guys ya, dia tambahin lagi tepung terigu, ditambahin gula, coklat, susu. Ciao a tutti, grazie per aver cliccato su questo video e benvenuti in Aquilas Room. Oke guys, balik lagi barengan Aquilas Room ya. Kali ini Aquilas Room bakal bahas lagi tentang serial killer ya guys. Sebagaimana yang tadi ada di opening gua ya, lu pasti tahu itu dari bahasa mana ya? Ya, bahasa Meksiko? Bahasa Bulgaria? Bukan. Itu bahasa Italia. Makanya kalian belajar biar tahu nih ya. Serial killer yang satu ini sebenarnya emang nggak sesengklek serial killer yang pernah kita bahas di Aquilas Room sebelumnya. Yang korbannya sampai belasan, ratusan bahkan ya. Enggak. Dia korbannya cuma 3 aja guys ya. Tapi jangan sedih guys. Dia punya keunikannya tersendiri buat Aquilas Room. Makanya akan kita bahas sekarang nih. Apa yang menjadi unik? Karena dia ini orangnya anti mubazir club guys. Kenapa ya? Karena korban-korban dia ini nggak cuma dikubur, dibuang begitu aja, bukan. Jadi dia mungkin saking sayangnya gitu ya sama tubuh-tubuh korbannya malah diekstrak. Bagaimana cara dia mengolah korbannya? Ini nih yang bikin kita akan bahas kali ini ya. Bayangin guys ya, manusia bisa dijadiin sabun. Nggak cukup sampai di situ aja guys ya, bahkan korbannya juga dijadiin kue guys. Lo kebayang nggak dijadiin kue, bukan kayak sop-sop. Kalau yang udah-udah mungkin dijadiin sop gitu ya, karena daging wajar dijadiin sop, ini dijadiin kue. Lu penasaran pasti nih ya. Pembunuh yang akan kita bahas kali ini adalah seorang wanita yang punya julukan La Saponificatrice di Correggio. Itu artinya apa? Si pembuat sabun dari Correggio. Correggio itu salah satu kota di Italia guys ya. Seperti biasanya, sebagaimana Aquilas Room biasanya bahas serial killer, pasti kita akan bahas tentang masa mudanya dia. Kronologis gimana cara dia ngebunuhnya, itu akan kita bahas semua guys. Tapi tunggu dulu, sabar tong, jangan buru-buru. Gue mau ngingetin buat kalian yang baru pertama kali mampir di channelnya Aquilas Room, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Tekan tombol notifikasinya supaya lu kagak ketinggalan kalau nanti Aquilas Room upload lagi cerita-cerita seru lainnya. Pokoknya seru-seru dah, lu tungguin aja dah tuh. Kalau udah, makasih. Oke, yuk kita meluncur. Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita yang lahir pada 18 April 1894 ya. Dia ini lahirnya di kota Montella Avelio, Italia. Nah, si Cianciulli ini guys ya, ini adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan guys ya. Sebagaimana anak dari hasil hubungan haram, maka ya normal lah kalau Cianciulli ini punya masa muda yang kurang bahagia ya. Jadi ibunya Cianciulli ini memang memiliki masalah ekonomi yang berat. Udah dihimpit masalah ekonomi, keluarga juga sering berantem sama suaminya. Background itu yang bikin si ibunya Cianciulli ini punya hobi nyiksa anaknya, marah-marahin anaknya mulu. Dan ini juga yang menyebabkan psikologisnya si Cianciulli muda itu terganggu banget guys ya. Bahkan dia pernah berusaha untuk membunuh dirinya sendiri sebanyak 2 kali guys. Udah depresi banget. Nah, sampai pada akhirnya nih si Cianciulli ini menikahi seorang pemuda pada tahun 1914 ya. Jadi usianya dia itu baru sekitar 20-21 tahunan lah ya mungkin ya. Dan dia ini menikah dengan seorang pria dengan nama Rafael Pansardi. Tapi sayangnya guys ya, pernikahannya dia ini sebenarnya ini nggak direstuin sama orang tuanya, terutama sama ibunya ya guys. Cuman tetap namanya udah cinta ya, bucinnya level maksimum, level 99 ya. Akhirnya si Cianciulli ini milih untuk melarikan diri bersama dengan kekasih tercintanya ya, suami yang dia cintai ya. Makanya dia memilih untuk pindah atau hijrah ke kota Lariano. Itu di daerah Alta Irpinia, Italia ya. Dia memilih untuk tinggal di sana, menetap di sana ya, udah kayak nggak mau komunikasi lagi lah sama orang tuanya, karena dia yakin nih ketika dia melarikan diri inilah si ibunya pasti ngutuk dia nih. Dan bener aja ya guys ya, karena dia meyakini ibunya ngutuk dia, mungkin nih nasibnya anak durhaka nih. Pada tahun 1930 rumahnya dia ini hancur guys ya, karena adanya gempa bumi. Nah, setelah rumahnya hancur karena gempa bumi tadi guys ya, dia akhirnya pindah lagi ke kota Correggio ya. Dimana di kota ini akhirnya si Cianciulli ini memutuskan untuk membuat sebuah toko kecil. Dan di kota itu juga lah si Cianciulli ini sangat populer sebenarnya ya. Dan dia tuh sampai kayak dikasih julukan sama
orang-orang sekitar situ tuh sebagai orang yang sangat penyayang, pengasih, sayang sama anak-anak. Pokoknya kayak tetangga yang baik banget lah, tetangga idaman banget nih. Xian Chuli nih sepanjang karir pernikahan sama suaminya, dia udah punya level expert kalau buat gua. Kenapa expert? Karena dia selama nikah sama suaminya, Xian Chuli ini mengandung anak sampai 17 kali. Lu kagak salah dengar pokoknya. 17 kali guys. Lu bayangin ini kalau setahun satu ya, berarti 17 tahun berturut-turut bunting mulu tiap tahun ya. Cuman dari 17 anak itu, apesnya itu 3 diantaranya langsung meninggal, dan 10 yang lainnya itu meninggal di usia yang sangat muda gitu. Jadi kayak setahun punya anak, nggak lama meninggal, punya anak lagi nggak lama meninggal, kayak gitu aja guys. Terus sampai 13 anak tuh yang meninggal ujungnya totalnya ya. Dan 4 yang lainnya sisanya nih, ini yang membuat si Xian Chuli ini punya perasaan yang sangat menyayangi anaknya ini, yang 4 yang masih hidup nih. Jadi dia kayak overprotective gitu sama anaknya, yang bener-bener gue harus ngelindungin anak ini, gue harus ngebesarin anak ini gitu. Karena mungkin ya ada efek trauma juga punya anaknya meninggalnya di usia yang sangat muda tadi guys. Xian Chuli guys ya, sebenarnya waktu awal-awal nikah dia tuh sebenarnya sempat datang ke seorang peramal, dan dia tuh emang dia sangat percaya dengan apa yang dia dengar dari peramal. Nah ini nih mungkin ini kenapa di Islam itu dilarang musyrik guys ya, dilarang percaya sama yang kayak begitu-gitu. Ini nih efeknya, karena dia mempercayai jadi doktrin ya akhirnya, karena si peramal ini ngomong, nanti suatu saat kamu akan menikah dan kamu punya banyak anak, tapi anak kamu akan mati semua. Dan nggak cukup satu peramal guys, jadi dia datang lagi ke wanita lain, ramal lagi dirinya yang bisa baca telapak tangan gitu ya, dikasih telapak tangannya. Terus kata si peramalnya apa guys ya, di tangan kanannya Xian Chuli itu ada penjara, dan di tangan kirinya akan ada rumah sakit jiwa. Dan Xian Chuli ini adalah seorang yang sangat percaya, yang tadi gue bilang ya, dia percaya banget sama ramalan ini. Jadi karena dia percaya banget itulah akhirnya ramalan tadi itu jadi kayak doktrin buat dirinya sendiri. Oke guys, sekarang kita akan masuk bagaimana Xian Chuli ini pertama kali mengenal dengan pembunuhannya. Kita bahas rencana dia pertama kali guys ya. Pada tahun 1939, ini Xian Chuli ini mendengar anak tertuanya yaitu Giuseppe ini mau dikirim menjadi salah seorang tentara yang melayani Italia untuk Perang Dunia Kedua saat itu ya guys. Dimana Italia memang membuat kubu atau blok bersama Jerman dan sekutunya, sementara berperang melawan Amerika dan sekutunya gitu. Nah mendengar kabar itu ya, Xian Chuli itu jadi agak stres gitu. Dia pokoknya gimana caranya gue harus bisa mempertahankan si Giuseppe ini, karena si Giuseppe ini selain anak tertuanya, anak laki-laki pertamanya, dia benar-benar kayak sayang banget sama si Giuseppe ini guys ya. Karena ada dorongan dia mau menyelamatkan Giuseppe gimana pun caranya, ini yang membuatkan si Xian Chuli ini memiliki ide yang sangat aneh. Nah dari segala upaya yang si Xian Chuli lakukan untuk melindungi Giuseppe ya guys ya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dan kesimpulannya buat gue ini nyentrik banget ya. Kenapa eksentrik? Karena dia ini punya kesimpulan untuk menyelamatkan putranya, dia harus mengorbankan manusia lainnya guys. Jadi kayak sistem tumbal gitu kalau di Indonesia mungkin ya guys ya. Dia percaya dengan dia menumbalkan orang lain, maka anaknya akan terselamatkan nyawanya. Aneh ya. Gila nih orang. Akhirnya dia mulai menyusun rencana guys ya. Dia mulai memikirkan siapa kira-kira yang bisa dia tumbalin guys ya. Sampai dimana si Xian Chuli ini yakin dia mau mengorbankan 3 orang wanita parubaya. Dimana 3-3-nya ini sebenarnya temennya dia guys ya. Tetangganya dia juga. Wah gila sih. Dan si Xian Chuli ini ternyata selain dia fanatik dengan Gipsy, dia datang ke peramal, dia juga ngaku-ngaku sebagai seorang peramal guys. Dan ini yang menyebabkan ketiga orang yang menjadi korbannya ini sering datang ke rumahnya si Xian Chuli guys ya. Kita bakalan bahas nama-nama si korban-korbannya siapa aja dan apa aja sih yang dilakukan Xian Chuli pada mereka ya guys ya. Oke, kita bahas korban pertama guys. Korban pertama Xian Chuli ini namanya itu Faustina Setti guys. Dimana si Faustina ini adalah seorang perawan tua, perawan seumur hidup, sampai nanti akhirnya dia dibunuh dia masih perawan katanya ya. Gue juga nggak tahu ya. Yang jelas dia ini belum menikah sama sekali. Dan hal inilah yang menyebabkan si Faustina ini sering datang ke rumahnya si Xian Chuli, karena dia berharap Xian Chuli mau memperkenalkan dia dengan seorang pria yang kelak nanti bisa dia nikahin guys gitu ya. Xian Chuli cariin gue dong cowok nih yang mau nikahin gue nih, gue udah bosen jomblo gitu mungkin ya, kira-kira si Faustina ngomong kayak gitu ya. Nah akhirnya si Xian Chuli ini pura-pura mau mengenalkan si Faustina ini dengan seorang laki-laki, cuman asalnya dari kota lain guys. Lebih tepatnya si Faustina ini disuruh untuk ke kota Pola. Tapi nih liciknya si Xian Chuli ini menyuruh Faustina untuk tidak boleh menceritakan hal ini ke siapapun. Kata dia kalau dia ceritain ke orang lain bisa jadi nanti ramalannya meleset. Dan si Faustina aja karena emang
dia udah lama jomblo, gimana sih, udah karat gitu ya. Udah pengen nikah lah intinya gitu. Dia percaya aja dengan si Cian Chuli itu, dan dia disuruh juga menulis surat yang menyatakan bahwasannya si Faustina ini hijrah atau pindah ke kota Pola, dan nanti dia suruh kirimin juga nih ke kerabat-kerabat dia, ke saudaranya, kalau dia punya ayah suruh kirim ke ayahnya gitu, seolah-olah dia tuh pindah ke sana atas kemauan dia sendiri guys. Jadi dia nggak dicurigain gitu, ketika nanti Faustina hilang dia dianggapnya pindah ke sana gitu, nggak dibunuh gitu loh. Jadi orang-orang di kota Correggio akan percaya begitu aja ketika ada orang bilang dia mau pindah ke satu kota lainnya, nggak akan dicurigain dong otomatis. Cuman ya sehari sebelumnya kan dia datang nih si Faustina nih untuk bertemu dengan si Cian Chuli untuk terakhir kalinya, mendapatkan petua-petuanya Cian Chuli nih. Niatnya begitu. Ternyata Faustina dihidangkan segelas anggur yang dimana di dalam anggur itu udah ditaruhin obat bius guys. Setelah si Faustina ini udah nggak berdaya karena adanya efek obat bius yang diberikan oleh si Cian Chuli nih, kemudian Cian Chuli ngambil sebilah kapak, dihantamkan ya kapak itu ke tubuhnya si Faustina, disangkanya batang kayu kali ya, buat kayu bakar gitu. Buset dah, ini orang coy. Dan gak cukup sampai situ, dia menyeret jenazahnya si Faustina ini sampai ke kamar mandinya, dimana di kamar mandinya itu kemudian si Cian Chuli memotong tubuhnya Faustina menjadi 9 bagian. Gak cukup sampai di situ guys ya, si Cian Chuli juga ngumpulin darahnya Faustina itu kayak ditampung di sebuah baskom yang cukup gede, itu nampung darahnya Faustina di situ guys ya. Di dalam buku biografinya Cian Chuli yang judulnya An Embittered Soul Confession ya, si Cian Chuli ini menceritakan dengan detail bagaimana dia menghabisi Faustina. Itu bahwasannya saya melemparkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam panci, kemudian saya menambahkan 7 kilo soda kaustik ya, yang dimana dia beli tadinya buat bikin sabun guys ya, dan dia mengaduk seluruh adonan itu ya menjadi sebuah bubur yang kental hitam pekat kalau kata si Cian Chuli. Dan setelah larutannya itu dituangin ke ember-ember gitu, jadi ya buat nanti dia bikin jadi bahan dasarnya sabun gitu guys ya. Wah kacau dah pokoknya ya, wah kacau, pokoknya kacau. Kebanyakan kacau. Kacau di pikiran aku. Untuk darahnya yang udah dia tampung di dalam baskom-baskom itu, kemudian dia keringkan menggunakan oven, lalu setelah kering dijadiin tepung. Setelah jadi tepung darah guys ya, dia tambahin lagi tepung terigu, ditambahin gula, coklat, susu, margarin secukupnya, dan beberapa butir telur, dan kemudian dijadikan kue. Mudah bukan membuatnya? Ini kenapa jadi kayak tutorial masak nih? Kayak acaranya Siska Switomo. Bukan, lu nggak lagi nonton itu, lu lagi nonton Akilas Room guys ya. Kagak cukup sampai di situ guys ya, jangan sedih, masih ada. Udah jadi adonan ya, kemudian dia ulenin adonannya ya, dia banting-banting kayak adonan donat gitu, plak plok plak plok plak plok ya kan. Terus dia jadiin ini kue, kata dia sini kuenya renyah banget, enak banget. Lu yang mau pesan order lu bisa hubungin ke nomor di bawah itu. Enggak. Pokoknya dia bilang ini dijadiin kue buat camilan pendamping minum teh. Anjay, gokil nih. Dan dia juga ngebagiin kuenya ini ke tetangga-tetangganya dengan happy, dengan bahagia, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak kuenya itu dibikin emang enak aja gitu, dan tetangganya doyan. Karena dia nggak tahu kalau itu bikinnya dari tepung darahnya si Faustina guys ya. Ya dan dia bahkan mengakui dia juga ikut makan kuenya, dan bahkan anaknya si Giuseppe juga dia kasih kuenya dan dia makan juga guys. Ibu mana yang ngasih anaknya ini makanan dari ekstrak darah manusia guys. Nah jadi kalau lu pernah denger istilah pepatah yang mengatakan teman makan teman, ini nih mulainya nih. Ini bener-bener the real, literally teman makan teman guys ya, dijadiin kue soalnya. Padahal nih ya, si Faustina ini waktu minta pendapatnya si Cian Chuli, dia harus membayar jasa sebesar 30.000 lira guys. Udah dikasih, kagak dapet jodoh, dibunuh pula. Kita masuk ke korban kedua. Korban keduanya wanita lagi guys ya, dan usianya juga ya separuh bayam. Dan korban kedua ini juga terjerat dengan tipu dayanya si Cian Chuli, dimana korban kedua ini namanya Francesca Soavi. Dia nggak punya pekerjaan sehingga dia minta pendapatnya si Cian Chuli sebagai seorang peramal. Ya udah si Cian Chuli bilang, ya udah gue akan bantuin lu, gue bisa masukin lu ke sekolah khusus perempuan di Piacenza. Dan seperti sama kayak yang pertama tadi guys ya, si Soavi ini juga diminta untuk membuat surat-surat pos-pos palsu gitu, yang kemudian dia bilang nggak boleh diceritain ke siapa-siapa, dan suratnya harus dikirimkan ke kerabat-kerabat terdekatnya dia guys ya, untuk menunjukkan seolah-olah si Soavi ini udah pindah ke kota Piacenza. Aja pinter banget ini si Cian Chuli ya. Ya udah dia setuju aja karena emang dia mau banget kerja gitu lah kira-kira ya. Dan dia percaya sama si Cian Chuli ini karena memang Cian Chuli di kota Correggio ini terkenal sebagai seorang yang sangat populer, dan memang ya kayak orang tuh baik gitu loh, percaya aja jadinya.
Sebagaimana dengan si Seti tadi ya, si Soavi ini juga dikenakan tarif sebenarnya 3.000 lira, sama ya. Dia udah bayar, nggak dapat kerjaan, dan dibunuh dengan cara yang hampir sama. Jadi dia dibilang akan pergi ke Piacenza, 1 hari sebelumnya dia harus datang ketemu Cianciulli, udah ketemu, dikasih anggur yang udah dikasih obat bius, diminum anggurnya, dia joprak, udah joprak dikapak lagi tubuhnya si Soavi. Si Cianciulli ini yakin banget apa yang sudah dia lakukan ke tubuhnya si Seti ini adalah rencana yang sudah sangat perfecto numero uno. Kalau kata orang Italia begitu dah. Pokoknya intinya udah keren banget lah. Dia jadi lakuinnya hal yang sama ya. Dipotong tubuhnya jadi 9 bagian, dimasukin panci, ditambahin lagi 7 kilo soda kaustik itu yang buat bikin sabun tadi ya. Darahnya dikeringin, digiling lagi jadi tepung ya kan, ditambahin mentega, susu, coklat, margarin, dijadiin lah kue. Bagiin lagi ke tetangganya. Pokoknya baik. Jadi tetangga-tetangga mikirnya ini orang kerjanya bagi-bagi kue mulu, ini lagi acara apaan gitu kali ya, mungkin gitu kali ya. Nah, pembunuhan keduanya dia ini terjadi pada tanggal 5 September 1940 ya, dimana sebenarnya si Giuseppe ini udah dalam keadaan aman-aman aja. Jadi gue rada nggak masuk akal ya, karena si Cianciulli bilang kan ya, dia untuk menyelamatkan anaknya si Giuseppe tadi ya, dia harus mengorbankan tumbal gitu. Nah, dia kan udah ngasih tumbal yang pertama ya, lah ini yang kedua buat apaan numbalin lagi tiap tahun satu? Ini mah bukan numbal, hobi. Korban yang ketiga guys ya, korban terakhirnya si Cianciulli ini lagi-lagi seorang wanita. Namanya Virginia Kakiopo. Si Kakiopo ini, aduh kita panggil Virginia aja biar gampang deh. Sebenarnya si Virginia ini guys ya, ini adalah seorang penyanyi sopran yang udah punya nama di kota Correggio ya guys ya. Karena dia udah biasa tampil di panggung namanya La Scala, itu kayak pertunjukan opera lah mungkin di yang lagi tenar di sekitaran kota dia gitu kan ya. Dan tapi dia kayak merasa nggak puas dengan pekerjaan dia, akhirnya dia minta dicariin pekerjaan sama si Cianciulli. Jadi si Virginia nemuin si Cianciulli. Nah, si Cianciulli ini bilang bahwasannya dia ini udah menemukan pekerjaan yang sangat cocok dengan si Virginia guys ya. Dia bilang dia udah nemuin jabatan sekretaris yang ada di kota Florence, itu cocok banget buat Virginia, dan dia bilang katanya kalau Virginia kerja di sana dia bakal bagus, karirnya cemerlang gitu ya. Terbuai dengan janji-janji manisnya si Cianciulli, akhirnya percaya guys. Kacau ya. Dia udah yakin banget nggak bakal ketahuan lagi nih, dia gunain motif yang sama, taktik yang sama. Si Virginia disuruh nulis surat seperti biasa, kirimin ke kerabat-kerabatnya. Dia bakal pindah ke kota Florence ya kan, jadi sekretaris. Ya udah, udah begitu pada tanggal 30 September 1940. Jadi 25 hari dari pembunuhan yang kedua ya, dia ngebunuh si Virginia ini guys ya. Pokoknya apa yang dia lakukan terhadap tubuhnya atau jasadnya si Virginia ini guys ya, sama persis dengan apa yang sudah dia lakukan kepada si Seti yang pertama dan si Francisca Soavi yang kedua ya. Dipotong, dimasukin panci, ditambahin soda kaustik, dijadiin sabun. Cuman guys ya, bedanya dari yang pertama sama yang kedua, tubuhnya si Virginia ini dibilang sama si Cianciulli ini tubuh yang paling perfect. Kenapa? Karena si Virginia ini orangnya rada gemuk, putih kulitnya. Terus kata si Cianciulli karena dagingnya mengeluarkan aroma manis. Lu bayangin gak sih? Orang ngomong kayak gitu ke daging orang, aduh, dia jadi ngerasa tuh dagingnya si Virginia ini sempurna. Sayang kalau cuma dijadiin kayak gitu doang. Makanya yang membuat beda dengan yang keduanya yang tadi ya, begitu si Cianciulli membuat sabun dari dagingnya Virginia, baru pertama kalinya si Cianciulli menambahkan sebotol cologne ya, yang minyak wangi gitu ya guys ya, ditambahin ke adonannya itu. Dan dia bilang dari hasil eksperimen dagingnya Virginia lah dia menciptakan sebuah sabun krim yang paling bisa diterima di kota Correggio. Ya kayak orang suka gitu sama wanginya gitu ya. Dan dia bilang ini karena dagingnya si Virginia mengeluarkan aroma yang manis. Wah, ngaco guys. Nah, tepung darahnya juga dijadiin kue kan ya guys ya, tadi yang gue bilang ya guys ya, sama kayak yang pertama dan yang kedua. Bedanya guys ya, ini karena dia yakin banget ini kuenya enak, lain dari kue yang pertama dan yang kedua nih. Dan tetangganya pada doyan banget sama kue yang kali ini guys ya. Dia dengan senyum di hatinya dia bilang, emang nih wanita ini memiliki aroma yang sangat manis. Dia kayak nggak merasa bersalah, kayak dia udah menemukan korban yang paling match sama dia. Dan dari si Virginia ini, Cianciulli juga mendapatkan bayaran jasa sebesar 50.000 lira guys. Virginia juga memberikan permata-permata sebagai ya salah satu imbalannya juga buat si Cianciulli. Tapi bukan pekerjaan sebagai sekretaris yang dia idam-idamkan itu yang didapatkan, malah dia dibunuh dengan begitu sadisnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana akhirnya kejahatannya Cianciulli ini terbongkar guys ya.
Terbongkarnya kejahatan Cianciulli ini pertama kali ini karena adanya laporan dari salah seorang keluarga atau kerabat dari Virginia, korban ketiganya guys ya, yaitu kakak iparnya si Virginia. Ini dia melaporkan kecurigaannya terhadap Cianciulli karena dia yakin benar bahwasannya adik iparnya ini sempat masuk ke rumahnya Cianciulli pada tanggal 30 September 1940. Jadi terakhir kali dia melihatnya itu di sana gitu ya guys ya, bukan di kota Florence sebagaimana dengan surat yang dia terima juga. Nah, si kakak iparnya ini kemudian melaporkan kepada polisi di kota Reggio Emilia ya guys ya. Udah pokoknya curiga lah nih karena gue lihat dia masuk ke dalam rumahnya Cianciulli. Terus abis dari situ udah gak kedengeran lagi kabarnya. Tak nampak lagi dia rupa-rupanya di panggung yang tempat dia biasa nyanyi. Berdasarkan laporan dari kakak iparnya inilah akhirnya polisi di Reggio Emilia ini datang ke rumahnya Cianciulli guys. Langsung nanyain, Cianciulli, lu lihat nggak seorang wanita namanya Virginia Kakiopo yang memiliki perawakan seperti ini, pokoknya dijelasin sama polisi. Lu bener nggak ketemu sama dia pada tanggal 30 September 1940? Di luar dugaan guys ya, Cianciulli langsung kagak pakai tadi ngaling-ngaling, kagak pakai ngebantah-bantah, dia bilang, iya saya ketemu, terus dia udah saya bunuh. Ceritain lancar banget deh pokoknya. Saya jadiin sabun, saya jadiin kue, dan kuenya saya bagi-bagiin ke tetangga. Mereka pada suka kok, dan sabunnya pun digunain sama masyarakat sini, dan mereka itu merasa cocok dengan sabun dari dagingnya si Virginia. Wah, ngaco ya guys ya. Nah karena si Cianciulli ini mengakui semua tindakan yang telah dia lakukan terhadap Virginia, akhirnya polisi melanjutkan penyidikannya dong, otomatis kan ya. Akhirnya dari penyidikannya ditemukanlah fakta bahwasannya si Cianciulli ini sudah melakukan pembunuhan sebanyak 3 orang, dan diakuin semuanya sama Cianciulli, nggak ada yang disembunyiin, semuanya diceritain dengan bangga tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Dan kemudian Cianciulli ditahan, dimasukkan ke pengadilan, di persidangan pun dengan bangganya lagi-lagi si Cianciulli menceritakan apa yang sudah dia lakukan terhadap 3 korbannya guys. Dan karena dirasa ini orang udah gesrek otaknya ya, udah nggak punya rasa empati atau belas kasih lagi, dan dari situlah kemudian pengadilan menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara untuk si Cianciulli plus 3 tahun di rumah sakit jiwa. Jadi kayak dia dimasukin rumah sakit jiwa dulu, mungkin kayak ini orang bener nggak sih sehat gitu ya, secara mental tuh sehat nggak sih, apa dia jangan-jangan dia gila gitu. Jadi kayak masih ragu gitu karena Cianciulli diajak ngomong masih nyambung, tapi dia kayak udah nggak punya rasa takut, udah nggak punya rasa bersalah, udah kayak normal aja yang dia lakuin itu udah bener aja kayaknya. Akhirnya dimasukin dulu ke rumah sakit jiwa, baru dipenjara selama 30 tahun. Jadi Cianciulli ini meninggal karena adanya gangguan syaraf di kepalanya, di otaknya lebih tepatnya, entah kanker entah tumor, pokoknya dia akhirnya meninggal di sana di rumah sakit jiwa khusus perempuan di kota Pozzuoli pada tanggal 15 Oktober 1970 guys ya. Untuk mengenang si Cianciulli ini karena begitu sadisnya, begitu fenomenalnya saat itu kasusnya booming di Italia ya. Ya akhirnya negara kayak nyita barang-barangnya si Cianciulli, mulai dari panci yang buat ngerebus daging korban-korbannya, yang buat bikin sabun tadi guys ya, inget ya. Baskomnya, penggilingannya buat giling tepung darah tadi guys. Kampak buat yang ngebunuh para korban-korban dan memutilasinya. Semuanya ini disita oleh negara dan dipamerkan di Museum Kriminologi di kota Roma, dan sampai saat ini masih ada. Jadi kalau kalian main ke Italia, sekali-sekali main ke Museum Kriminologi di kota Roma guys, lihat tuh di situ ada panci buat ngerebus bikin sabun manusia guys ya. Cuman ada di Italia guys. Oke guys, jadi cukup sekian dulu ya yang bisa dibahas oleh Aquilas Room tentang seorang pembunuh yang fenomenal, yaitu Leonardo Cianciulli dari Italia guys ya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata gue mau ngucapin juga buat kalian yang belum subscribe, gue mau ngingetin lagi nih guys ya. Gue gak bakalan bosan ngingetin kalian semua karena gue begitu mencintai kalian, dan gue gak pengen kalian ketinggalan video-video Aquilas Room berikutnya guys ya. Jadi tolong diklik tombol merah di samping nama Aquilas Room ya. Di sebelahnya ada tombol lonceng kecil ya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng kecil yang ada di sebelahnya guys ya. Dan buat kalian yang menganggap video ini ada manfaat dan kalian juga pengen orang-orang di sekitaran kalian tahu bahwasannya di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang di luar logika kita ya guys ya, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian biar makin banyak lagi orang yang tahu tentang adanya channel Aquilas Room yang membahas kriminal stories, horror, investigation. Akhir kata, see you on the next video.